Lanjut. Lanjut. Ada lonte hina Habib. Pusing. Ampe lonte ikut-ikutan ngomong. Iya. Saudara, lanjut jangan. Lanjut jangan. Ya lu jangan berisik dong. Saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka lu tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain. Yeah. Jangan-jangan minta jatah kali. Kacau. Saya ngelihat begini sakit jadi baik. Mudah-mudahan gak sakit lagi dah. Amin. Udah dah, jangan diterusin dah. Udah biarin lonte, biar rame lonte aja dah ngomongnya. Kira-kira jelas gak? Sombong amat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saya akan coba hari ini untuk membahas tentang video yang lagi viral mengenai Nikita Mirzani menyebutkan Habib Rizik yaitu sebagai tukang obat. Apakah betul Habib Rizik itu tukang obat
atau mungkin ya malah sebaliknya. Baiklah, di sini akan kita coba untuk membahasnya. Ada Nikita Slim. Pak Rizik datang. Oh iya, Rizik balik ke Indonesia ya. iPhone 12-nya tuh. Sebenarnya nggak jauh beda sama iPhone 11 sih. Cuman kan kalau orang sombong harus punya yang 12. Sombong amat. Sebenarnya saya nggak sempat untuk membuat video seperti ini. Namun karena saya tahu bahwasanya yang baik itu harus disebut baik, yang buruk itu harus disebut buruk, makanya saya ingin membuat video ini. Jadi si Rizik pulang hari ini. Jakarta macet gitu. Itu ya, gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta. Penjemputannya gila-gilaan, macet di mana-mana, sampai Kak Fitri itu mau ke Makassar dia terlambat. Setahu gue, Habib itu, nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Bye. Dia sambil makan gitu, dia sambil mempromosikan produknya, dan di situ juga dia yang nggak saya suka, yang kurang bagus, kurang cocok menurut pandangan saya, dia ucapkan di situ mengenai Habib Rizik dituduh, dikatain sebagai tukang obat. Habib itu kang obat ya, jangan diagung-agungkan. Kan banyak tuh ke Habib aja kang obat, berarti itu. Baru datang ke Indonesia disebut sebagai pembuat masalah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sementara Habib Rizik adalah ulama besar di Indonesia yang semestinya kita cintai, yang semestinya kita jaga, kita lindungi, karena beliau adalah generasi penerus bagi umat Islam. Habib Rizik disebut sebagai tukang obat. Kita buktikan apakah tukang Rizik sebagai tukang obat atau malah sebaliknya. Karena coba kita perhatikan apa yang dibilang oleh siapa namanya ini tadi, Mirkita atau Mirkita, saya juga kurang tahu. Dia menyebutkan bahwasanya dia itu lagi promosi ya. Waktu selesai makan, kemudian selesai makan itu minumlah 2 obat pelangsing. Di sini dia malah jualan obat. Habis makan jangan lupa telan Nikita skincare, Nikita Slim. Nggak bakal gemuk, dijamin. Gue makan banyak, makan nasi, makan mie ayam, makan bakso, makan aja. Nggak akan gemuk karena ada Nikita Slim. Nikita Slim sehari 2 kali. Jangan lupa, ini best of the best pelangsing in the world, yang bisa melangsingkan, juga bisa membuat kulit kamu bagus alias dirawat. The one and only Nikita Slim. Nikita Mirzani skincare, pakai tiap hari kalau mau cakep mukanya.
Kalian jangan tergiur sama krim-krim murah, karena kalau murah hasilnya pun ya tahu sendirilah kalian. Sekalinya pulang bikin ulah, kemacetan, sapose desa. Kayak begitu diagung-agungkan. Nabi Muhammad itu yang jelas nabi, baru ini manusia udah bikin ulah terus. Pulang malah disambut. Pulang malah disambut. Ntar bikin lagi demo apa? 712 gitu atau 717. Gila kalian ini semua. Ya. Yang kayak begitu kalian agung-agungkan. Yang baik kalian sia-siakan. Apalah negara ini? Nggak ngerti lah gue. Tuh, Nikita Mirzani skincare day creamnya tuh cocok banget. Nah, kalau udah pakai Nikita Mirzani skincare yang day cream, nah tunggu 10 menit baru semprotin pakai face mist. Itu caranya ya. Atau caranya pakai face mist dulu, semprotin, habis itu diemin kurang lebih 10 menitan atau 5 menit baru pakai day cream. Nah, nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. Gak takut juga gue. Lanjut. Ada lonte hina Habib. Pusing. Ampe lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, lanjut jangan. Ya lu jangan berisik dong. Saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap. Bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka lu tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Kacau. Saya ngelihat begini sakit jadi baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai video viral yang sekarang ini tentang Nikita Mirzani menyebut para ulama kita sebagai korban. Mudah-mudahan kita semua bisa menilai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita lagi santai liburan di salah satu tempat wisata, yaitu di mana yang Lawe Harum. Ini airnya sangat dingin. Ini ada kakek, ini kakek, itu paman. Banyak kali di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Widrianto. Saya ingin berbagi kebaikan kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum pernah mendengarkan tentang isi surga dan neraka, di sini Di sini saya ingin berbagi ilmu pengetahuan mengenai tentang surga dan neraka. Tapi sebelum itu, saya akan cerita sedikit terlebih dahulu bagaimana saya membuat video yang seperti ini. Niat saya insyaallah lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Ini untuk diri saya pribadi, supaya kita bisa mendapatkan, bisa dapatkan ilmu, bisa dapatkan manfaat, dan bisa beribadah lebih maksimal lagi. Namun alangkah baiknya ilmu yang saya pelajari, ilmu yang saya baca, buku-buku yang saya baca yang sudah dikarang oleh para ulama-ulama kita, langkah baiknya kita semua bisa mendapatkan ilmu yang sudah dikarang tersebut. Oleh karena itu, mana tahu ada kawan-kawan di luaran sana belum sempat untuk membaca buku yang sudah dikarang oleh para ulama. Di sini saya ingin berbagi kesempatan untuk teman-teman semua agar bisa dapat ilmunya. Di sini saya hanya bantu baca, tidak lebih dari itu, karena saya pun cuman manusia yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa. Saya hanya hamba Allah yang diciptakan di dunia ini untuk mengabdi kepadanya. Namun alangkah baiknya kita saling menasihati dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal keburukan. Baiklah, tanpa panjang mukadimahnya, langsung saja kita ke buku tersebut. Langsung saja kita ke isi buku tersebut. Namun sebelum itu saya pertunjukkan dulu, mungkin ada kawan-kawan yang termotivasi, dan bagi kawan-kawan yang termotivasi untuk menonton channel ini, atau untuk bagi kawan-kawan yang ingin juga membaca, boleh datang ke masjid-masjid yang ada menyediakan buku-buku, boleh datangi. Saya dapat buku ini dari Masjid Perapat Hulu di tempat mana saya tinggal. Dan di sini banyak buku nih. Di sini bisa kita baca berbagai macam buku. Namun saya masih akan bahas tentang surga dan neraka. Kalau ada kesempatan nanti sudah selesai habis baca buku ini, nanti kita akan baca lagi ke buku-buku yang lain. Ada kawan-kawan yang ingin seperti saya, silahkan datangi masjid-masjid, datangi perpustakaan, bacalah ilmu itu. Dan bagi kalian yang belum sempat untuk membacanya, tidak salah untuk menyaksikan video-video yang akan saya upload, karena saya akan menyediakan bacaan-bacaan yang bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia, lebih-lebih di kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lihatkan ya, seperti ini.
banyaknya buku di sini. Di sini kita akan lihat buku-bukunya, dan ada juga Al-Quran di sini. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saya akan coba hari ini untuk membahas tentang video yang lagi viral mengenai Nikita Mirzani melecehkan atau menyebutkan Habib Rizik yaitu sebagai tukang obat. Apakah betul Habib Rizik itu tukang obat? Atau mungkin ya malah sebaliknya? Baiklah, di sini akan kita coba untuk membahasnya. Allahu Akbar. Ya, saya sudah barusan menonton video yang lagi viralnya, yaitu tentang pernyataan Nikita Mirzani di siaran live. Waktu dia live di Instagram, dia sambil makan gitu, dia sambil mempromosikan produknya. Dan di situ juga dia yang enggak saya suka, yang kurang bagus, kurang cocok menurut pandangan saya, dia ucapkan di situ mengenai Habib Rizik dituduh dikatain sebagai tukang obat dan disebut sebagai pembuat masalah, baru datang ke Indonesia disebut sebagai pembuat masalah. Nauzubillah summa nauzubillah. Sementara Habib Rizik adalah ulama besar di Indonesia yang semestinya kita cintai, yang semestinya kita jaga, kita lindungi, karena beliau adalah generasi penerus bagi umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini Habib Rizik disebut sebagai tukang obat. Kita buktikan apakah tukang Rizik sebagai tukang obat atau malah sebaliknya. Karena coba kita perhatikan apa yang dibilang oleh siapa namanya ini tadi, Mirkita atau Mirkita, saya juga kurang tahu. Dia menyebutkan bahwasanya dia itu lagi promosi ya, beli waktu selesai makan
Kemudian selesai makan itu minumlah 2 obat pelangsing. Di sini dia malah jualan obat. Jualan obat itu apa kita sebut sebagai yang diucapkannya tadi? Apa yang kita sebut di situ? Apakah sebagai ulama ketika dia jualan obat pelangsing dia? Nah, dia lagi jualan malah dia ngata-ngatain ulama, ngata-ngatain yang gak jelas terhadap ulama. Alangkah nol besarnya pemikiran si Nikita ini tadi. Saya apakah mau melawan si Nikita ini? Enggak. Kita lihat saja penampilan saya sekarang ini. Saya juga salah seorang karyawan. Sebenarnya saya nggak sempat untuk membuat video seperti ini. Namun karena saya tahu bahwasanya yang baik itu harus disebut baik, yang buruk itu harus disebut buruk. Makanya saya ingin membuat video ini agar kita semua bisa memahami yang manakah yang benar dan yang manakah yang salah. Dari segi penampilan saja kita lihat kita ini tadi sudah tidak memakai jilbab. Udah dia katakan dia sombong, tunjukkan iPhone 12. Ya dia harus punya iPhone 12 supaya dia bisa sombong gitu. Ya, dia sebutkan seperti itu. Ini kan udah saya tampilkan videonya tadi. Dan saya membuat video ini, saya tidak akan tampilkan mukanya karena saya jijik untuk memperhatikan mukanya itu, melihatnya. Nauzubillah, itu haram bagi saya untuk melihatnya. Makan saja tadi sosok bismillah. Bismillah. Dia makan pakai bismillah tadi itu. Saya perhatikan semua, saya dengarkan semua apa yang dia ucapkan. Makanya saya tahu seperti apa cara menanggapi orang ini. Ayolah, kita kalau tidak sanggup mengucapkan hal-hal yang baik terhadap seseorang, maka lebih baiklah kita diam. Karena Rasul juga mengajarkan seperti itu. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya hanya manusia biasa. Cuman alangkah baiknya kalau kita tidak sanggup berbuat baik, mengucapkan hal-hal yang baik yang menyenangkan orang, lebih baik kita diam. Jangan seperti ini, malah menyebut ulama sebagai tukang obat. Kan nggak cocok. Ulama itu harus ditolong, harus didengarkan, karena tanpa ulama, tanpa perantara ulama dan tabi'in apa itu namanya, saya juga kurang tahu, kita ini tak akan kenal Islam. Dan semua kawan-kawan pasti tahu mengenai ini, ya kan? Saya tidak akan pernah untuk melihat, memandang siapa orang yang hina itu. Siapapun orangnya, mau dia artis, mau dia presiden, mau dia siapa, kita harus betul-betul untuk menegakkan yang hak itu ya hak, yang batil itu ya batil, yang salah itu dibilang salah, dan yang batil yang benar itu harus ditegakkan kebenarannya. Seperti itu yang mudah-mudahan kita bisa semua menjalankannya, yang bisa mensupport para ulama dan Ustadz Tengku Cendik Pandai yang tercinta. Seperti itu saja
tanggapan dari saya mengenai video yang viral dari seperti itu saja. Tanggapan dari saya mengenai video yang lagi viral seperti itu saja, seperti itu saja. Ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai video viral yang sekarang ini tentang Nikita Mirzani menyebut para ulama kita sebagai tukang obat. Mudah-mudahan kita semua bisa menilai yang mana yang benar dan yang mana yang baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita potos lagi nih. Ini menarik nih karena kebetulan tadi dia habis press conference loh, Bor. Kemarin sesuatu hal mengenai Nikita lagi. Ya, gimana ceritanya tuh, Bro? Jadi sih yang konferensi pers bukan gua ya. Itu tapi lu ada di situ kan? Gua ada di situ kebetulan karena gua diundang sama mereka. Kebetulan teman-teman juga dari pihak pengacaranya. Jadi korban ini kebetulan memang salah satu yang jadi korban pemukulan. Korban ini siapa? Isa Zega ya. Kita kan melihat dari sudut pandang sisi hukumnya ya. Oke. Baik, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, kisruh sekarang ini yang muncul di Indonesia, bagi orang yang menelusuri hadis-hadis akhir zaman tidak merasa aneh. Emang bener kok, ini udah saatnya. Apalagi dengan keadaan Timur Tengah yang makin ke ujung makin gak karu-karuan. Bagi yang mempelajari hadis-hadis akhir zaman, semakin terang peta politik dunia dan akhir zaman ini. Ada yang mungkin bertanya, Ustaz, apa benar nih kita di akhir zaman? Kayaknya perasaan masih lama deh. Dan gitu, saya juga maunya kayak gitu, Pak. Yang pertama, IPA. Boleh saya tulis di sini? Boleh. Saya cek sebentar, Ibu, kelihatan ini, Bu? Masya Allah kelihatan, belum saya tulis sudah kelihatan. Itu imannya kuat, Pak. Sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim an-nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku hadirin sekalian, baik di Dewan Kemakmuran Masjid ataupun seluruh keluarga tercinta, sahabat-sahabat yang tadi sudah diabsen satu persatu. Mana yang dari Ogan Hilir? Masya Allah. Banyu Asin, Masya Allah. Jambi, Lampung, Bekasi. Alhamdulillah. Tanpa kecuali mudah-mudahan seluruhnya, baik panitianya, DKM-nya, jamaahnya, siapapun yang berkontribusi pada kajian kita di malam hari ini, semoga oleh Allah seluruhnya dikumpulkan di surga kelak, di surga yang terbaik. Namun demikian, Allah sendiri menjawab dalam Al-Quran, masuk surga itu tidak cukup dengan amin. Kalaulah masuk surga cukup dengan amin, maka setiap orang akan mengatakan amin, masuk dia ke dalam surga. Karena itulah kemudian amin ini oleh para ulama-ulama tafsir diberikan pengertian sesuatu yang dikabulkan jika kemudian didahului dengan ikhtiar untuk mewujudkannya. Jadi ada amin, ada istajib. Istajib kabulkan sekedar minta. Amin baru dikabulkan setelah dikerjakan. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ثم الصلاة والسلام على المصطفى رسول الله محمد سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه الذي قال في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku hadirin sekalian, baik di Dewan Kemakmuran Masjid ataupun seluruh keluarga tercinta, sahabat-sahabat yang tadi sudah diabsen satu persatu. Mana yang dari Ogan Hilir? Masya Allah. Banyu Asin, Masya Allah. Jambi, Lampung, Bekasi. Alhamdulillah. Tanpa kecuali mudah-mudahan seluruhnya, baik panitianya, DKM-nya, jamaahnya, siapapun yang berkontribusi pada kajian kita di malam hari ini, semoga oleh Allah seluruhnya dikumpulkan di surga kelak, di surga yang terbaik. Namun demikian, Allah sendiri menjawab dalam Al-Quran, masuk surga itu tidak cukup dengan amin. Kalaulah masuk surga cukup dengan amin, maka setiap orang akan mengatakan amin, masuk dia ke dalam surga. Karena itulah kemudian amin ini oleh para ulama-ulama tafsir diberikan pengertian sesuatu yang dikabulkan jika kemudian didahului dengan ikhtiar untuk mewujudkannya. Jadi ada amin, ada istajib. Istajib kabulkan sekedar minta. Amin baru dikabulkan setelah dikerjakan. Karena itu amin terletak setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Kapan nasta'in itu minta tolong, minta dikabulkan setelah ada na'budu di awalnya. Karena itulah ketika Allah menurunkan ayat surga pertama kali dalam Al-Quran, disebutkanlah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25 paling kanan sebelah atas di mushaf. Dari sini kita akan membuka kajian kita dan kita akan kenali di malam hari ini siapa saja ahli surga yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana berikhtiar menjadi ahli Quran dalam ahli surga dalam Al-Quran, dan mesti hati-hati ketika tidak masuk, bayi pun kaget bisa nangis. Ya. Jadi kita nanti kondisikan, kita pelajari, mudah-mudahan pelajaran malam hari ini kita ikhtiarkan dan bisa memasukkan kita ke dalam surga yang dijanjikan insyaAllah. Quran surah kedua Al-Baqarah
ayat ke-25. Ini ayat surga pertama dalam Al-Quran yang disebutkan dan diberikan kunci kepada kita semua. Kita mulai. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira bahwa ada di kalangan manusia yang sudah aku janjikan surga. Jadi ada manusia yang belum meninggal tapi sudah dijamin oleh Allah dengan berita gembira akan masuk surga. Jadi kita fokus ya, ada manusia belum wafat tapi dijamin oleh Allah orang ini akan masuk surga. Berikan kabar gembira pada golongan dari manusia bahwa aku sudah siapkan surga untuk mereka. Nah, ini ada rumus dalam tafsir. Di ilmu tafsir, kalau ada berita disampaikan dalam Al-Quran tentang kebaikan, maka jangan dihukumi kebaikan itu terbatas pada orang tertentu. Disebutkan kemudian informasinya supaya kita menjadi bagian darinya. Seakan-akan Allah ingin katakan, saya berikan berita gembira pada siapapun yang pengen ke surga. Ada orang dulu, ada orang sekarang, ada orang nanti. Kalau Anda ingin mendapatkan surga dan dijamin masuk surga sebelum wafat, maka kata Allah, kerjakan apa yang akan saya sampaikan sekarang ini. Nanti seperti itu banyak dalam Al-Quran. Misal, nanti di Al-Quran ada kisah tentang orang yang saat sakit, luar biasa sakitnya. Kata medis tidak mungkin sembuh. Kata klinis mustahil ini sembuh. Tapi kemudian dia melakukan satu amalan yang amalannya diabadikan dalam Al-Quran. Begitu kemudian diamalkan ini seketika diberikan kesembuhan oleh Allah. Tapi di ujung ayatnya Allah berikan pesan, kalau ada orang yang sakit di masa kapanpun mengerjakan amalan yang sama, maka aku akan sembuhkan seperti hamba yang ini disembuhkan. Itu terdapat di Al-Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Ada lagi orang-orang yang dalam kehidupannya, teman-teman sekalian, tidak luput dari ujian. Ada yang kemudian dalam dagang kemudian ditipu. Ada yang kemudian dalam rumah tangganya sulit, ada yang dalam dakwahnya sulit. Maka bahkan saking sulitnya, ada yang dizalimi, ada yang kemudian dimasukkan ke dalam ikan paus, dilempar ke laut. Saking luar biasa dahsyatnya. Tapi melakukan satu amalan, begitu amalan itu dikerjakan, kata Allah, kami selamatkan dia dan kami akan selamatkan orang-orang beriman di kemudian hari yang mengalami peristiwa serupa dan mengamalkan amalan yang sama. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran satu amalan, maka kaidah tafsirnya al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Bukan dikhususkan pada kalangan tertentu, tapi dibuka untuk semua orang yang ingin mendapatinya. Paham insyaallah? Dari kaidah ini saya akan berdiri. Maka kaidah pertama dalam Al-Quran bagi ahli surga, siapapun yang ingin ke surga, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, DKM, jamaah, ustadz, jamaah, awas hati-hati, awas hati-hati, diplomat, birokrat, pemimpin, rakyat tanpa dibedakan. Syarat ke surga semuanya sama, berlaku sama bagi pejabat, bagi rakyat, bagi ustadz, bagi ulama, bagi syekh, bagi masyarakat, semuanya sama atas kehadiran Allah. Apa syaratnya? Dua syarat yang paling utama. Satu, perhatikan, wa basyiril ladzina amanu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira bagi orang yang pengen ke surga, maka syarat pertamanya dia mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat yang pertama? Iman. Boleh saya tulis di sini? Boleh. Saya cek sebentar, Ibu kelihatan ini, Bu? Masya Allah kelihatan, belum saya tulis sudah kelihatan. Itu imannya kuat, Pak. Cuman di Baitur Rahman belum saya tulis sudah kelihatan, luar biasa. Emak-emak masa kini. Al-iman. Lihat sini, saya coba berikan dulu ilmu tafsirnya dari kaidah bahasa, ilmu nahwu. Di bahasa nanti ada 4 ilmu yang paling utama. 1 nahwu, 2 sharaf,
Ketiga balagha. Balagha dibagi 3 lagi. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Yang keempat arud. Arud dibagi 16 ilmu lagi, dikenal dengan bahar namanya. Ada tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ada rajas, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Dari ilmu ini nanti lahir apa yang disebut dengan nazam. Ada nazam alfiyah. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa'al wa mustadidun ismi tamizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'alli wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Ada dari sini dibuat syair. Sautus safiril bulbuli hayya qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdul muqali fa anta ya sayyidali wa mawlali fakam tayyumuni ghuzailun uqayqali katabtuhu madwatin wa fini hadzal rajuli faqala la 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 faqad qada muharwili wal walad wali wa wali tafutu la tuwal wili fa bainul lu'lu ali qalat lahu hina kadza in harwadul muqali kahatan kakailali tabtabi ulangi. Nah, dari 4 ilmu ini ada yang disebut ilmu nahu. Di bahasan ilmu nahu itu ada pembahasan tentang ismun mausul, huruf sambung yang menunjuk kadang kepada objek. Di antaranya ada kalimat alladzina. Di ayat surga ini dibuka dengan alladzina wa basyiril ladzina amanu. Kalimat iman disandingkan dengan kalimat alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Nah, yang ingin saya sampaikan, kalau ada kata alladzina disebutkan dalam Al-Quran, dalam bahasa ilmu nahwu, alladzina ini adalah ismun mausulun amiyun. Isim mausul penunjuk kata sambung pada objek yang sifatnya umum mencakup semua kalangan tanpa batas. Mau besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, yang kaya, yang cukup, yang status tinggi, statusnya cukup, semua tanpa kecuali. Seakan-akan Allah ingin katakan begini cara ngajinya. Saya berikan kesempatan yang sama pada semua manusia. Semua berpeluang masuk surga. Yang besar, surga. Yang kecil, surga. Laki-laki, surga. Perempuan, surga. Kaya, surga. Cukup, surga. Semua punya kesempatan yang sama sepanjang dia memenuhi syarat yang saya sebutkan, kata Allah. Apa syarat yang pertama? Iman. Saya sekarang mau tanya, yang ada di sini semua sudah beriman? Yang belum beriman boleh angkat tangan. Semua sudah beriman. Syarat beriman mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Masya Allah, dalam salat maghrib saja 2 kali kita sudah bersyahadat barusan. Dalam tahiyat kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diperdengarkan 5 kali dalam sehari untuk mengingatkan kamu ahli surga, ahli surga, ahli surga. 5 kali dalam sehari diperdengarkan. Dalam bahasa Arab yang didengar itu pasti lewat telinga. Bahasa Arabnya telinga disebut dengan adzan. Jamaknya dari kata uzun. Adzan artinya telinga. Ada kalimat yang diperdengarkan ke dalam telinga kita setiap hari 5 kali dalam sehari. Diteliti ternyata kalimat ini tidak pernah putus setiap detik. Kalau Anda teliti, setiap daerah pasti akan punya jeda menunaikan sholat. Di Jakarta, sholat isya misalnya jam 7 lewat sekian. Sampai ke Palembang jam 7 lewat sekian lagi. Tambah lagi, terus tambah lagi. Saya pernah di Libya. Mesir adzan selesai, Libya adzan. Libya selesai, Tunis adzan. Tunis selesai, Maroko adzan. Maroko selesai, Aljazair adzan. Itu selesai, Prancis adzan. Spanyol adzan. Ternyata lafaz adzan 24 jam tidak pernah berhenti di muka bumi. Adzan. Jadi ketika diperdengarkan ada kalimat tauhid di situ. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Bukankah setelah itu asyhadu an la ilaha illallah? Bukankah setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Jadi ketika kalimat tauhid diperdengarkan, bukan sekadar ingin memberitahu azan, azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah azan ya? Iya. Memang sudah. Cuman kalau kita paham ngajinya, kenapa kalimat tauhid diperdengarkan? Tauhid syarat masuk surga. Tauhid
Tauhid gambaran dari kalimat iman. Seakan-akan yang ingin Allah sampaikan bukan kalimat tauhidnya, bukan syahadatnya. Seakan-akan itu mengingatkan kepada kita, hei, ayo yang pengen ke surga, hei, ayo ahli surga, hei, ayo ahli surga. Katanya pengen ke surga. Saya perdengarkan kalimat itu 5 kali dalam sehari. Makanya kalau orang itu ahli surga mendengar adzan senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dalam hatinya akan mengatakan, ya Allah sudah adzan. Begitu selesai adzan, baru adzan, belum qomat. Jadi kalau hati kita bersih mendengar suara adzan, panggilan ahli surga. Bagaimana kemudian mewujudkan itu semua? Apakah cukup dengan dipanggil saja? Tidak. Maka ada syarat yang kedua, yang kalau itu kita miliki, maka lengkap sudah berita gembira yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya cek sebentar, di syarat pertama untuk masuk surga, apa namanya? Iman. Alhamdulillah, syarat pertama ini sudah kita dapatkan di malam hari ini, tinggal setengahnya lagi. Kalau setengahnya ini sudah ada, tinggal kita istiqamah sampai wafat dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan meraih surga yang dijanjikan. Apakah syarat yang kedua ini? Dari sinilah kita akan memulai kajian kita. Kita ini baru muqaddimah, tenang, belum mulai ya. Tenang saja insyaallah. Sampai jam berapa kita malam ini? Alhamdulillah. Tidak ada masalah, silahkan ya. Saya jam 9 pulang, antum sampai subuh. Baik, bismillah. 2. Wa'amilus salihat. Wa'amilus salihat. Berikan kabar gembira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan dari sekarang, ada hamba-hamba yang telah aku jamin dengan surga. Siapa mereka itu? Satu orang yang punya iman. Alhamdulillah kita dapat syarat yang pertama. Tapi tidak cukup meraih surga dengan iman saja. Ada yang kedua yang Allah sebutkan. Ini yang kemudian pembuktian dari iman yang dimaksudkan. Apa itu? Wa'amilus salihat, yang membuktikan imannya dengan mengerjakan amal soleh. Amal soleh. Ingat, nanti amal dibagi 2. Ada amal soleh, ada amal salah. Amal soleh mengantarkan ke surga. Amal salah menjauhkan seseorang dari surga. Jadi 2 ini selalu disatukan. 1 iman, 2 amal soleh. 1 iman, 2 amal soleh. Karena itu ketika Anda membaca Al-Quran dan menemukan kalimat iman, itu rata-rata selalu disandingkan dengan amal soleh. Silahkan misalnya buka Quran surah 103. Wal 'ashr innal insana lafi illa alladzina amanu, iman wa amilus shalihat. Kalau Anda bertanya apa bentuknya amal soleh, nanti banyak disampaikan dalam Al-Quran. Ada sholat, ada puasa, ada haji, ada zakat. Karena itu kalimat sholat dibuka dengan iman. Kalimat pertama sholat Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Ketika mengatakan wa yuqimunas shalah, dibuka dengan kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena sholat tanpa iman tidak akan mengantarkan ke surga. Ada orang belum beriman pengen ikut-ikutan sholat. Ada. Buka YouTube, lihat. Ada orang di Eropa ingin ikutan sholat, tapi iman tidak ada. Maka sholatnya hanya sekedar mengikuti saja, tidak melahirkan jaminan surga baginya. Paham sampai di sini? Ada juga orang beriman gak mau sholat, celaka juga. Anda bayangkan, orang yang sholat saja masih belum aman kalau ada riya dalam sholatnya. Apalagi orang yang tidak sholat. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Kenapa dia lalai? Alladzina hum yura'un. Sebelum sholat, selfie dulu. Ceklik. Sub nomor 1. Update di media sosial. Baik. Begitu diupdate, seketika kemudian menurunkan statusnya, habis pahalanya seketika. Puasa, amal soleh. Ketika kita berpuasa, dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kalimat kutiba alaikumus siyam dibuka dengan kata iman. Perhatikan, iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Jadi kalau kita konsisten mengerjakan keduanya ini, maka insya Allah ada jaminan surga yang diturunkan kepada kita semuanya. Nah, pembahasan kita saat ini, sekarang kita masuk pada pengantar intinya. Apa saja amalan-amalan utama itu yang bisa mengantarkan kita pada jenis-jenis surga yang disampaikan dalam Al-Quran. Saya mau berikan rahasia di malam hari ini. Ada amalan-amalan tertentu yang saat dikerjakan
bisa memasukkan kita ke dalam surga yang sangat spesial. Dan malam hari ini kita akan belajar satu amalan yang sangat penting yang saat dikerjakan bukan sekedar orang itu masuk surga, tapi dia akan menggandeng bapaknya, gandeng ibunya. Jadi ibu yang telah mengandungnya 9 bulan 10 hari, memberikan ASI, ayahnya yang peluh keringat kemudian merawatnya, tiba-tiba saat ke surga digandeng tangan kanan dan kirinya. Istrinya pun kemudian ikut dengannya. Kalau istrinya yang mengerjakan, suaminya ikut. Bahkan kata Al-Quran langsung, kata Allah langsung, dia bisa menggandeng anaknya, cucunya, dan yang paling dahsyat, satu keluarga besar masuk surga karena orang ini, dan langsung dipertunjukkan semua penduduk langit dan bumi, bahkan disambut oleh malaikat di semua pintu surga. Dan malaikat mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat keluarga besar ini, selamat. Anda telah sabar mengerjakan satu amalan saat di dunia, sekarang kami sambut di akhirat, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'ma uqbad dar, silahkan nikmati surga yang telah dijanjikan, yang kenikmatannya tidak pernah dirasakan sebelumnya. Itu yang akan kita turunkan, bagaimana masuk surga dengan amalan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap kita mulai insyaallah? Baik, alhamdulillah. Mari kita mulai pelan-pelan. Bismillah. Ada 3 amalan spesial. Saya ulang, ada 3 amalan spesial yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang kemudian memberikan pintu-pintu surga khusus bagi pengamalnya. Jadi saya tidak usah banyak-banyak sebutkan dulu, 3 dulu saja. Nanti dari 3 ini kira-kira Bapak Ibu sanggupnya yang mana? Dimulai sekarang itu saja konsisten dikerjakan. Bapak sanggup masuk lewat pintu yang satu, masuk lewat situ. Sanggup pintu lewat yang kedua, masuk yang ke situ. Sanggup pada pintu yang paling utama, kerjakan dari sekarang. Niatkan kerjakan amalan itu sampai wafat, naik status jadi pekerja amalan dimaksudkan. Amalan pertama, awas hati-hati. Amalan ini terkait dengan amalan yang dikerjakan khusus di waktu malam saja. Ini kalau sudah siang amalannya tidak ada. Awas hati-hati. Amalan ini hanya dikerjakan di waktu malam saja. Kalau sudah siang maka amalannya sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau Anda mendapatkan malam, segera kejar amalan ini, karena kalau sudah siang tidak akan bisa Anda dapatkan lagi. Amalan yang pertama ini disebut dengan tahajud. Disebut dengan apa namanya? Tahajud. Inna fil jannati baban yuqalu tahajud. Sungguh di surga itu ada satu pintu nanti disebut dengan pintu tahajud, yang hanya masuk ke situ orang-orang yang rajin tahajud. Bahkan dikatakan ainal mutahajjidun, ainal mutahajjidun, mana ahli tahajud, mana ahli tahajud, fa idza dakhaluhu ughliqat. Kalau sudah masuk ahli tahajud ditutup pintunya serapat mungkin. Jadi yang cuma ikut-ikut nonton melihat orang tahajud tidak bisa masuk. Hanya ahli tahajud tidak bisa masuk. Dan dahsyatnya ahli tahajud ini ketika masuk ke dalam surga yang dimaksudkan, diberikan tempat spesial oleh Allah langsung di taman surga. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di komplek, kemudian tinggalnya di depan taman, enak tidak? Bagus tidak? Nah, ada orang masuk surga tinggalnya di taman surga langsung. Dan keistimewaan yang kedua, dia langsung diperkenankan oleh Allah sebelum masuk ke surganya bisa melihat Allah langsung tanpa hijab, yang di dunia tidak pernah ditatap. Anda bayangkan ya, Bapak Ibu punya anak sekolah misal di Amerika 20 tahun tidak pernah jumpa. Ada berita besok mau tiba di Soekarno-Hatta di Jakarta. Pesawat landingnya tibanya jam 7. Bapak Ibu jemput datang ke bandara jam berapa? Bukan sekedar jam 5. Dari sehari sebelumnya sudah terbang ke Jakarta. Ditunggu di bandara. Setiap pesawat dihitung 1, 2, 3, 4. Dilihat kemudian di papannya, kapan anak saya akan tiba? 20 tahun nggak jumpa. 20 tahun tak pernah tatap, 20 tahun tak pernah bertemu. Begitu disampaikan akan tiba pertemuan, rindunya luar biasa. Kita ini selama hidup tak pernah menatap Allah. Hanya yakin iman, tapi tak pernah nampak dalam pandangan kita. Maka mustahil ada orang beriman yang tidak merindukan Allah, mustahil. Semakin kuat iman kita, semakin rindu kita berjumpa dengan Allah. Makanya abangda kita
sahabat kita, ustaz kita, Allah yarham, Ustaz Arifin Ilham. 2 hari sebelum wafat, saya ada perasaan ingin terbang ke Penang, ingin jumpa. Qadar Allah, kemudian pesawatnya begitu padat, tak mendapatkan tiket yang diharap. Tiba-tiba dapat berita kemudian wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak banyak orang mengetahui sebelum wafat kalimat apa yang dituliskan oleh beliau. Liqa Allah. Kata beliau, sekarang tiba melepas kerinduan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kerinduan terbesar bagi orang beriman kecuali 2. Berjumpa dengan Allah, menatap Rasulullah SAW. Tak pernah kita hidup bersama Rasulullah. Bahkan dalam mimpi jarang kita bermimpi menatap beliau. Tak pernah kita berjumpa. Orang yang mengorbankan tenaganya, fikirannya, bahkan jiwanya untuk umatnya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini orang, kata Allah, saking luar biasanya, kalau umatnya memiliki persoalan, dia akan mengatakan, ya Allah, jangan berikan kepadanya, timpakan saja kepada saya supaya dia ringan bebannya. Ya Rabb, kalau sakaratul maut itu begitu sakit, maka timpakan semua sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku, timpakan sekarang kepadaku supaya mereka tidak merasakannya lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, begitu peduli dengan kita, sampai-sampai bermohon kepada Allah dalam setiap salat malamnya. Begitu sampai ke ayat surga, masukkan umatku ya Rabb, masukkan umatku ya Rabb. Kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku akan masuk surga, kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah hidup dengan beliau di dunia, jarang kita menatap di alam mimpi. Maka siapa yang tidak rindu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti? Itu kerinduan. Karena itu pengamal amalan yang pertama ini, begitu kemudian dihisab, langsung wajahnya berbinar-binar gembira, padahal belum masuk ke dalam surganya. Ada yang mengatakan sudah di surga, tapi bukan karena masuk surganya, karena berhasil menatap Allah tanpa hijab yang dia rindukan. Turunlah Quran surah ke-75, namanya surah Al-Qiyamah. Sebelum surga itu dimasuki, terjadi kiamat. Saat hisab berlangsung, muncullah keistimewaan itu. Ayat 22 sampai ayat 23. Perhatikan kalimat Al-Qurannya. Wujuhu yawma idin nadhirah. Ada orang yang pada saat itu wajahnya berbinar-binar gembira. Anak yang wisuda belajar. Ada yang di Unsri, ada yang ke ITB, ada yang ke UI, belajar bertahun-tahun, ingin jadi dokter spesialis. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Begitu di wisuda berbinar wajahnya gembira. Gembira, gembira, gembira. Ini di hari kiamat ada wajah yang gembira luar biasa. Nadhirah, terpancar aura kebahagiaan di wajahnya. Apa yang menyebabkan dia gembira? Padahal dia belum masuk surga. Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Karena dia berhasil menatap wajah Rabbnya tanpa hijab sama sekali. Siapa orang ini? Bahkan hebatnya nanti, di ayat nanti akan disebutkan ahli ini. Orang-orang ini bukan sekedar bisa menatap Allah, tapi semua kebutuhan di surganya langsung diberikan oleh Allah tanpa perantara. Jadi nanti kalau di surga yang standar, yang penting ke surga. Di surga standar ada pelayan surga namanya wildanun mukhalladun. Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga yang cantiknya, ya jangan bayangkan dulu istri masing-masing. Jauh. Ada yang seperti berlian. Jadi begitu kemudian menatapnya, cahaya berkilauan. Masya Allah. Bapak ibu lihat istri masing-masing, tembaga. Minimal masih ada pancarannya. Ada yang seperti mutiara, lu'lu' wal marjan. Ada berlian yang jarang didapatkan. Anda pakai berlian, ibu pakai berlian, bangganya luar biasa. Di surga langsung pelayannya, wajahnya seperti berlian. Masya Allah. Hurun 'ain. Hurun 'ain. Bidadari-bidadari yang memikat mata. Yang saat ditatap begitu indah. Mala 'ainan ra'at wala udhunan sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kalau di dunia tidak pernah dilihat, tidak pernah terdengar kisahnya, dan sekarang pun bapak-bapak melamun tidak seperti itu. Itu bahasa Nabi. Anda lamunkan pun tidak seperti itu.
Jadi kalau yang laki-laki mendapatkan pelayanan dari bidadari surga, yang perempuan siapa Bu? Tidak ada bidadara. Yang ada pangeran-pangeran surga. Jadi kalau laki-lakinya dilayani oleh bidadari surga, maka yang perempuannya dilayani oleh pangeran-pangeran surga. Gantengnya jangan bayangkan suami ibu sekarang. Jangan samakan dengan ustadz yang sedang ceramah. Jauh. Jauh. Indahnya luar biasa. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Ketika melayani Anda, maka mutiara-mutiara. Ada gelang-gelang yang indah. Kalimatnya sangat luar biasa. Wajahnya sebelum datang cahayanya sudah tiba. Anda bayangkan. Sebelum datang cahayanya sudah tiba. Sebelum datang auranya sudah tampak. Begitu tiba pancarannya luar biasa. Itu surga yang standar. Surga yang paling standar. Surga yang ini tidak. Langsung Allah yang memberikan. Apa amalan orang ini? Disebutkanlah langsung di Quran surah 51 ayat 15 sampai 17. Paling kanan pertengahan dari atas sampai ke tengah. Quran surah 51 ayat 15 sampai 17. Kita batasi dulu sampai 17 dulu. Pelan-pelan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nanti ada orang-orang takwa yang akan tinggal kemudian di taman surga. Apa keindahan taman surga itu? Akhirina ma atahum rabbuhum. Maka mereka akan mengambil semua kenikmatan surga langsung diberikan oleh Allah Rabbnya. Berikan. Lihat kalimatnya menggunakan Rabb. Rabbuhum. Ketika menatap Allah kalimatnya menggunakan Rabb. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Rabb yang memberikan nikmatnya Rabb. Bahkan yang paling dahsyat, ada orang-orang yang masuk surga ini saat di dunia dia punya kemampuan yang kata manusia terbatas. Kata orang dia tidak berpunya, tapi orang-orang tidak sadar dia punya amalan yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Kata yang kaya dia miskin. Kata si miskin ini, yang kaya itu miskin karena dia tidak punya amalan seperti yang pernah saya kerjakan. Jadi dia menyiapkan kekayaannya saat tiba di akhirat. Jadi saat masuk ke Masjid Baitur Rahman dia jalan, lihat lewat empe-empe Paradin. Karena tak punya untuk yang dibeli, dia bawa sampai ke masjid. Empe-empe Paradin. Masuk masjid baru mau tahiyatul masjid meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Begitu masuk ke dalam surga, dimasukkan ke surganya, yang pertama teringat empe-empe Paradin. Ada itu isyaratnya. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Begitu masuk ke dalam surga, ya Allah, empe-empe Paradin. Persis sama seperti yang dipikirkan. Sama persis. Apakah sama Paradinnya? Belum tentu. Sama persis. Jadi bayangkan, semua yang diinginkan di surga baru difikirkan tiba. Ya Allah, sekuteng, jus alpukat, empe-empe. Yang paling dahsyat, dia punya amalan spesial. Nah ini amalannya tidak susah, cuman juga tidak mudah. Karena waktunya cuman malam, bukan di siang. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertama orang hebat ini, orang muhsin ini adalah saat di dunia sedikit tidurnya. Bahasa Quran. Sedikit tidur. Tidak ada istilah dalam Al-Quran termasuk hadis orang yang sedikit tidur kecuali menunjukkan orang yang rajin bangun malam. Kalimat bangun malam diidentikan dengan tahajud. Ingat, ini pesan saya, kalau Al-Quran sudah menyampaikan kalimat, jangan ditambah, jangan dikurangi. Begitu ditambah, kalimatnya akan berubah makna. Kata Allah sedikit tidur, Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur, maka maknanya akan bergeser. Dikurangi, hilang maknanya. Kata Allah sedikit tidur, buang sedikitnya tidur. Paham? Baik, jadi apa amalan yang pertama? Sedikit tidur. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Siapa yang sedikit tidur ini? Ditafsirlah kemudian di Al-Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ayat 81.
paling kiri di pertengahan di mushafnya. Inilah amalannya, apa yang disebut kemudian dengan amalan sholat tahajud. Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Kita punya 3 menit lagi untuk menuju Isya. Pelan-pelan nanti kita jeda di Isya. Saya agak cepat karena yang mau saya sampaikan bukan amalan ini intinya, ini pilihan pertama. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ambil yang ini silahkan. Maksud saya begini, nanti ini yang dikerjakan sahabat-sahabat Nabi sebagian besarnya. Jadi kalau mereka pengen masuk surga lewat pintu tahajud, maka mereka akan kurangnya amalan yang lainnya sebagian, maka yang ini akan difokuskan. Jadi kalau saya pengen masuk pintu tahajud, mungkin puasanya jarang. Mungkin hanya Ramadan, ada yang begitu. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-14. Ya Rabiun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilul jannah. Tolong tunjukkan kepadaku amalan yang sedikit-sedikit saja. Amalan yang ringan-ringan saja. Yang penting aku bisa ke surga. Cerdas orang ini. Modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan coba untuk membuat tutorial tentang menghilangkan aplikasi di dalam handphone HP Infinix. Langsung saja kita ke videonya. Sebenarnya di sini ada 2 cara, ada 2 bagian dalam penghilangan aplikasi tersebut. Pertama, mudah aja di layari yang sekarang ini. Kita bisa ambil posisi tengah yang tidak terisi oleh aplikasi. Contohnya seperti ini, saya udah buat ruangan kosong di sini, di tengah-tengah nih. Ya kan? Nah, di tengah-tengah sini ini yang kosong kita letakkan di situ tangan kanan dan tangan kiri 2 jari, memakai 2 jari ya. Kemudian setelah letakkan 2 jari itu secara bersamaan geser ke atas dan ke bawah secara bersamaan. Ingat, kita coba 1, 2, 3. Ini hilang. Mau kita geser ke kanan, geser ke kiri, nggak akan nampak aplikasinya. Dan untuk mengembalikannya bagaimana? Tentu saja ini yang paling mudah juga. Tinggal menekan tombol home atau pengembalian di sini ini. Tombol home di sini atau pengembalian di sini. Nah, udah balik, kita coba ya ke tombol home-nya. Sekali lagi, iya, udah balik. Namun yang saya maksud di sini adalah bukan yang seperti ini. Yang saya maksud untuk menghilangkan aplikasi di sini adalah kita buat langsung tutorialnya. Tahan di layar yang kosong. Tahan sekitar 3 detik atau sampai 4 detik. Akan muncul nanti menu yang seperti ini. Klik saja menu. Setelah klik menu di sini, baru kita ke di sini berbeda pengaturannya teman-teman. Rupanya di sini sudah beda pengaturannya. Di sini udah nggak ada, saya lihat lagi untuk sembunyikan aplikasi. Seharusnya di sini di menu ini ada tempat penyembunyian aplikasi. Ini saya pun tidak melihat-lihat tadi ya. Oke lah, saya pelajari dulu di mana tempat penyembunyian aplikasinya. Nanti kalau udah ada kita buat kembali. Maaf atas kekurangan video ini. Semoga ada manfaatnya. Seharusnya kalau ada
dia langsung di atas pengaturan tampilan ini. Mana tahu di handphone kalian udah kalian coba seperti ini, di atas pengaturan tampilan ini pasti ada nanti. Coba aja dulu ya, atau di bawah profil kalian yang berwarna ini, ada warna profil saya yang saya buat di situ pohon, di bawahnya itu langsung ada di situ sembunyikan aplikasi. Nah, di situ ada kejelasannya, klik aja di situ, nanti akan dimintai password. Kalau udah dimintai password, aplikasi yang mana yang ingin disimpan tinggal tambahkan aja di situ. Ya, mungkin di sini tidak ada prakteknya ya. Hanya sebagai penyampaian melalui omongan aja. Tapi kalau kalian laksanakan omongan tadi pun, insya Allah itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa digunakan untuk keperluan tertentu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan ini pasti jarang orang yang mengetahuinya. Ya, mungkin karena mereka belum pernah coba-coba mungkin ya. Atau mungkin mereka nggak berminat untuk handphone ini, makanya belum tahu. Ya ini dia ya, langsung saja kita lihatkan. Yang pertama ada di layar beranda HP Infinix-nya itu sendiri. Yang tempat kosong itu langsung bisa, di mana tempat kosong, di situ bisa kita tahan lama, kita klik sekali dan tahan lama seperti ini. Nah, dia akan muncul menu di sini akan mengarahkan kita beberapa icon lagi. Nah, ini ya kan, disuruh masuk lancana, aplikasi, deskripsi, ada lain sebagainya. Di menu setelan lainnya, kita coba pengaturan tampilan. Kok ini udah berubah ya? Kayaknya ini udah berubah nih. Atau saya yang lupa akan tempatnya. Gimana ya? Kalau nggak salah, gimana nih? Phone Master dulu kita buka sekali. Kita disuruh untuk memindah ini guys. Oh ini dia. Dan di sini antivirus dari HP Infinix ini akan selalu terupdate sendiri. Akan selalu update setiap waktu yang sudah ditentukan oleh dari pihak manajer handphonenya. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek kan untuk mengupdate keamanan dari ponsel ini. Dan kita coba untuk melihatnya langsung. Oh, di sini kok nggak ada ya? Di sini ada X hidden guys.
Hidden ini gunanya menyembunyikan video atau foto yang ingin kita simpan, yang sangat privasi bagi kita. Maka kita bisa menyimpannya di sini tanpa aplikasi tambahan. Begitu. Cuman di sini tadi ada yang ingin saya lihatkan sama kalian nih, guys. Tentang ini kok nggak ada ya? Biasanya di sini langsung muncul nih. Kita coba untuk memasukkan akun kita ke Facebook. Tetap saja nggak ada. Aduh. Atau mungkin ini udah dihilangkan dari orang Infinix-nya nih ya. Allahu a'lam lah nih. Saya juga kurang tahu. Ya sorry ya guys, ini kayaknya terjadi kesalahan. Biasanya tempatnya di atas pengaturan tampilan di bawah profil yang ada di atas kita. Yang ada di atas ini, di bawah ini adalah tempat dari sembunyikan aplikasi. Seharusnya ada di sini. Jadi sekarang kok nggak ada ya? Saya juga kebingungan nih guys. Namun coba kalian coba dulu di handphonenya. Oke. Ini kan coba kita ulangi lagi ya. Ini bisa kita tekan di mana saja di layar handphone kita masing-masing yang kosong, tahan aja di situ, akan muncul menu seperti ini. Lalu klik aja menu langsung. Nah, di sini yang saya herannya, seharusnya akan ada tampilan, kalau nggak salah saya bacanya di situ, sembunyikan akun atau sembunyikan aplikasi di atas
pengaturan ini atau di bawah profil kita itu akan ada tampilan sembunyikan aplikasi. Maka kita klik di situ. Dan aplikasi yang ingin kita sembunyikan otomatis akan hilang. Ya begitulah tutorial kali ini. Mungkin banyak yang kekurangan. Ya, saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan karena ini hanya datang dari kelemahan saya pribadi. Dan ada pun manfaatnya itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini mungkin bagi kalian yang suka untuk HP Infinix, ya ini saya bagi tutorial tentang kelebihan handphone Infinix. Langsung check it out. Check it out. Ada aplikasi kayak tempat pembekuan gitu, tempat freezer. Ya ini fungsinya bisa membekukan aplikasi yang sedang berjalan di handphone kita. Namun tidak semua aplikasi yang bisa dibekukan, hanya beberapa aplikasi yang sudah ditentukan di sini baru bisa kita, ya seperti ini yang udah kita download. Nah, itu kemungkinan pasti bisa dibekukan. Namun kalau aplikasi bawaannya itu tidak bisa dibekukan, ya karena dia tidak terbaca di sini. Oke, baiklah, kita coba aja langsung. Tambah caranya, kita ulangi. Klik di freezernya, kemudian tambah aplikasi yang mana yang ingin kita bekukan. Dan ini fungsinya ketika kita bekukan aplikasi ini, maka secara otomatis WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram yang kita bekukan itu akan secara otomatis tidak digunakan. Ketika kita hidupkan wifi atau jaringan, dia tidak akan masuk oleh jaringan. Ini kelebihannya ketika kita main game atau nonton video, dengarkan musik, tidak ada suara pemberitahuan apapun. Ketika ada pun nanti pesan-pesan yang masuk dari WhatsApp atau Facebook atau Instagram misalnya, kalau ada pesan-pesan yang masuk seperti itu, dia akan diam saja. Pemberitahuan tidak akan berfungsi di sini. Ya, makanya ini digunakan untuk secukupnya saja. Kalau kita sedang sibuk untuk kerja, ya jangan digunakan aplikasi ini, karena nanti pemberitahuan dari pesan-pesan yang penting ya dari teman-teman atau saudara kita tinggal informasinya ya. Daripada itu mendingan jangan kita bekukan, jangan kita freezer, kita biarkan aja seperti biasa. Cuman kalau kita ingin bermain game misalnya, ini fungsinya salah satunya ketika kita main game bisa kita manfaatkan aplikasi ini guys, karena sangat bermanfaat. Karena di saat kita
main game kan kita tentunya tidak ingin untuk diganggu ataupun ada yang mengganggu, ya kan? Nah, di sini kita gunakan. Langsung saja kita oke kan ya.